Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita sungguh bermohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah sampai akhir hayat dalam kondisi sebagai seorang muslim dan meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim, insya Allah. Nuhun mas. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa, di antara bersyukur adalah memperlihatkan bekas nikmat Allah di dalam hati kita, lisan kita, dan perbuatan badan kita. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu doa ketika Rasulullah SAW memegang tangannya Mu'ad, kemudian berkata, ya Mu'ad uhibbuk, wahai Mu'ad, sungguh saya sangat mencintaimu, dipegang tangannya. Kemudian beliau bersabda, la tada'anna fi kulli duburing sholat taqulu, jangan pernah tinggalkan setiap di akhir sholat sebelum salam untuk mengucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah diamalkan belum 2 minggu terakhir? Itu kalau nggak salah di videonya saya tulis bagian bawahnya, ada deskripsinya, ada keterangannya, insya Allah. Sudah hafal belum? Belum. Itu juga kan ada 6 ya, ada 6. Jadi yang saya sampaikan yang salah satunya Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang dibahas pertemuan sebelumnya kalau nggak keliru ya. Apa bukan? Coba nanti lihat videonya lagi. Jadi di antara doa sebelum salam nggih menika Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba sareng-sareng. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Nah itu nggih. Pendek nggih. Allahumma ya Allah, a'ini, jadikan aku ala dzikrika, selalu mengingatmu. Selalu bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, jenengan tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi susah ingat Allah enggak? Ingat. Kalau lagi senang? Ini jebule seneng ya ora kelingan Gusti Allah. Kalau lagi susah ingat Allahnya, caranya gimana? Dapat musibah. Jadi kan mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Allah ketika dapat musibah dengan cara alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada seorang ulama dikabarkan anaknya meninggal. Siapa yang meninggal? Anaknya. Maka dia kemudian mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nek jenengan anak meninggal, yang benar adalah orang sudah ngaji ketika dapat musibah, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam semua keadaan. Baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah
dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Jadi itu namanya kita mensikapi syukur kita kepada Allah. Jadi Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pokoknya kita ingin kita hidup selalu ingat Allah, nggih. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung, nggih. Sambil dibagi monggo ibu-ibu. Saya juga sambil minum dulu. Sepertinya menarik ini anunya nih, masih panas. Jadi ingat-ingat ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, kita akan ditagih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata kita, hidung kita, kesehatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka meminta kepada Allah agar kita bisa bersyukur itu penting. Makanya doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang selalu bisa bersyukur kepadamu. Di antara bentuk syukur seperti ini. Gak banyak tuh orang yang bisa bersyukur sempurna. Buktinya yang ngaji sedikit, gak banyak. Sebenarnya sama-sama bisa. Sama-sama bisa sebenarnya. Makanya kemarin saya ingatkan ya di pertemuan sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat ke 99. Masih ingat buatan? Videonya dilihat nggak? Quran surah Al-Mu'minun ayat ke 99. Hatta sampai idza jaa, datang kepada ahadahumul maut, kepada salah satu di antara mereka kematian. Apa kata-katanya? Qala, berkata mereka, Robbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia dong ya Allah, balik ke yang dunia ya Allah, kan gitu toh? Masih ingat buatan? Kenapa minta dikembalikan ke dunia? La'ali a'malu solihan fima taroks, agar saya bisa beribadah, beramal soleh sing dek bentak tinggal. Jane iso salat wengi tak ditinggal, jane iso salat duha ditinggal, jane iso lingguh ngaji ditinggal, mendingan nonton sinetron. Nah ini kita bakal menyesal tuh kalau kita tidak banyak produktif dengan kebaikan. Subhanallah. Kata Allah jawabannya apa, masih ingat? Kalla, sekali-kali boten. Innaha kalimatun huwa qailuha. Niku kalimat ingkang lamis teng lambe tok, kata Allah. Sebab nek panjenengan dibalik yang dunia meneh, yo males ngaji meneh, yo wegah salat wengi meneh, begitu. Nah itu, Allah tuh sudah kasih erang-erangan jelas seperti itu. Kemudian wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Sungguh di depanmu itu sudah ada barzakhun. Barzakhun itu dinding yang tebal yang tidak mungkin engkau balik ke dunia lagi. Pun rampung, pun dicatat, bukunya pun ditutup, si fulanah busri yo kaya ngene iki catetane pun boten saged dirubah malih. Hanya mengandalkan anak-anak yang soleh yang akan menambah catatan baik dalam bentuk kiriman doa. Makanya kita mohon sama Allah diistiqomahkan seperti ini, masya Allah. Di mana-mana memang mencari kesolehan itu tidak mudah, sedikit. Allah juga berfirman, dari sekian banyak manusia kebanyakannya adalah yang kufur, bukan yang bersyukur. Memang kalau dengan perbandingkan antara yang bersyukur dan yang kufur, memang banyak yang kufur. Ya Allah sendiri yang berfirman. Jadi jenengan kalau dalam kebaikan kok koncone ora akeh mboten usah gumun. Nggih. Tapi nek sing elek-elek koncone akeh men. Cepet. Nggih. Tapi yang baik-baik memang seperti itu. Makanya dikatakan sesungguhnya Islam itu datang dalam kondisi yang aneh. Nanti akan datang suatu masa di mana Islam dianggap aneh lagi. Wong sing rajin ngaji, rajin yang masjid mah dianggap aneh. Nggih. Gini apa nggih? Mungkin sekarang sudah mulai terjadi nggih. Ya, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah nggih, dengan betul-betul menjadikan setiap nikmat menjadi bekal untuk taat kepada Allah nggih. Kemudian wa husni ibadatik, ya Allah perbaiki ibadah saya ya Allah. Sing maune salate urung pati apik diapike ya Allah. Nggih. Ya Allah sing maune saya ilmunya tentang agama belum cukup, dicukupkan ya Allah. Nggih. Kata-kata wa husni ibadatik itu maksudnya adalah supados sedaya ibadah kita niku ikhlas karena Allah. Jadi makanya buat saya, ibu-ibu, bapak-bapak, sesungguhnya tidaklah sangat penting jumlah. Ada sebuah masjid yang mengundang saya itu khawatir
Saya undang Ustadz Wahid itu khawatir nanti yang kalau pasnya datang nggak banyak, saya kasihan sama Ustadz itu. Jangan pernah khawatir itu. Kita tuh ngaji berdua saja atau bertiga saja sudah ngaji namanya. Oke. Tapi masya Allah ternyata di luar dugaan banyak yang datang. Dan istiqomah sampai hari ini. Masya Allah. Oke. Jadi wa husni ibadatik supados kita saged ikhlas. Apa kemarin dalilnya? Ikhlas. Nek kelingan kata-kata ikhlas dalam ibadah jenengan kelingan Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5 juz 30. Nggih. Apal nggih? Apal mboten? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk ikhlas kepadanya dan lurus hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian maksud wa husni ibadatik di dalam doa itu adalah agar semua ibadah kita bersesuaian dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pantas termasuk orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan minum dari telaganya Rasulullah. Siapapun yang di akhirat nanti minum dari telaga itu maka tidak akan terasa haus kembali, dan itu bekal buat kita. Jangan di dunia saja merasakan haus kayak mana. Di akhirat itu khamsina alfasanah 50.000 tahun nunggu nih. Bayangkan jenengan kalau dalam kondisi haus bagaimana. Ya, maka orang-orang yang mendapatkan minum dari telaga atau dari al-haud yang Rasulullah tunggu kita di sana, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Maka sekali lagi ingat-ingat pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, saya berwasiat kepadamu, la tada'anna, jangan kau tinggalkan, fi kulli duburing sholat, di setiap akhir sholat, takulu untuk mengucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti harus dihafal, karena ini doa yang penting banget pentingnya. Perintahnya jangan ditinggal Mu'ad, kata Rasulullah. Bayangin, sampun ngantos ketinggalan doa niku. Itu pembukaannya, ya, insya Allah. Kemudian ibu-ibu semuanya, kita insya Allah masuk ke kitab salat lagi. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan persiapan, karena sekarang sudah akhir Rajab. Sekarang tanggal 28 Rajab. Besok hari terakhir bulan Rajab. Lusa sudah masuk Sya'ban. Maka persiapkan hati untuk menyambut Ramadan. Jadwal di sini sudah fix, alhamdulillah. Jadwal di sini sudah fix dan saya kasih banyak, paling banyak mungkin ini masjid ini, paling banyak 4 kali taraweh, 4 kali buka bersama, itu paling banyak. Nggak ada masjid lain yang sebanyak ini. Masya Allah, kalau masjid lain tahu iri gitu, mesti langsung wah Ustadz giliran yang kono kayak oke men. Al-Karim itu kemarin 2 taraweh dan 2 subuh. Karena subuh saya sebenarnya nggak mau, saya mau subuh di tempat sendiri aja, tapi Al-Karim minta, saya minta subuh gitu. Akhirnya dikasih 2, karena kalau subuh saya nggak mau jauh-jauh. Subuh saya jadi makmum saja, saya pengen dekat-dekat rumah saja, sebagaimana tahun lalu. Jadi persiapkan Ramadan kita dengan apa? Dengan hati yang longgar. Dari sekarang, ibu-ibu, dengan siapkan, bersihkan hati. Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah itu tidak melihat gantengnya panjenengan, harta panjenengan boten. Walakin akan tetapi yang dilihat adalah qulubikum. Atine jenengan iku pripun. Dan a'malikum, dan amal soleh panjenengan. Jadi orang-orang sudah ngaji itu tidak lagi membutuhkan dikondoni opo karo wong, tapi Allah bagaimana dengan saya. Meskipun berarti menafikan terus karo wong mboten sopan, ini keliru. Ya, dengan orang itu harus sangat sopan, harus sangat menghormati. Tapi kebutuhan atas hati kita itu penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bekal untuk menuju puasa kita. Jangan sampai keliru. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jikalau segumpal daging itu baik maka baik seluruhnya, jikalau buruk maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah hati. Dikatakan hati adalah malikul a'dha,
hati itu adalah rajanya anggota badan, dan anggota badan adalah junuduhu, dan anggota badan adalah tentaranya. Mau manut. Jadi jenengan mata mau melihat apa, tangan mau melihat apa, itu bergantung kepada rajanya, hatinya. Kita mau pilih raja sebentar lagi. Jangan berdoa, ya Allah mudah-mudahan asal pemimpin ingkang adil. Sampun ngantos mboten asal pemimpin ingkang adil, tak kepada Allah. Caranya bagaimana? Berdoa kepada Allah. Berdoa. Jangan bertengkar karena beda pilihan. Dengan foto-foto teng masjid yo, apa karo pituk ki pituk terus gelut ampun ngantos. Rugi. Rugi. Kemudian apa maksud hati yang baik yang kita mesti bekalkan menuju ke Ramadan adalah yang pertama, adanya rasa takut kepada Allah di dalam hati kita. Jadi dengan pada melaksanakan sesuatu itu dengan punya rasa takut kepada Allah, itu hati yang baik. Kemudian hatinya diliputi oleh niat ikhlas karena Allah. Dia tidak melangkah dalam ibadah kecuali dia mengharapkan 3 hal: taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ingin wajahnya Allah, ingin mendapatkan pahalanya Allah, enggak yang lain, enggak yang lain. Kemudian juga yang ketiga di antara ciri hati yang baik adalah mencintai orang soleh. Ini penting Bapak Ibu. Kalau jenengan kok atine rodo jeleh orang soleh, itu bermasalah hatinya. Ono ora jeneng masjid kok jeleh. Nah, ini masalah. Ini masalah. Karena di antara ciri hati yang baik mencintai orang soleh. Tiang soleh tenan nggih. Tiang soleh yang bagaimana ukurannya di antaranya adalah rapi. Ke masjidnya rapi, bertetangganya baik, insya Allah. Ada 5 ciri orang soleh di dalam Quran surah Ali Imran 113-114. Rajin maos Quran itu termasuk ciri kesolehan. Rajin sholat malam itu ciri kesolehan. Maka apa doa kita selain Allahumma barik lana fi Rajab wa sabban wa balikna Ramadan yang sudah saya ajarkan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita sekalian boten. Buka lagi videonya. itu diamalkan itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini kumpul kula ajarkan 2 kali di sini. Harus ingat. Maka tambahlah doa dengan doa yang ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ini hafal nggih? Hafal nggih? Ibu-ibu hafal? Hafal. Bareng-bareng coba. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau mau dilengkapi, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Tapi itu tambahan. Nah, itu doa yang salah satu doa yang paling banyak diminta oleh Rasulullah. Sampai-sampai Ummu Salamah, salah seorang istrinya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa banyak banget doa seperti itu, mengapa? Padahal panjenengan pun dijamin surga. Maka Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyu illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabihi. Faman sya'a aqama wa man sya'a zaqa. Ketahuilah Ummu Salamah bahwa tidaklah hati Bani Adam itu ada di antara jari jemarinya Allah. Faman sya'a aqama, kalau Allah berkehendak maka akan diteguhkan di dalam iman. Kalau Allah berkehendak maka azaqa, bisa disesatkan. Maka kadang-kadang kita merasakan ibu-ibu pagi-pagi semangat ibadah, siang tahu-tahu turun, sore-sore semangat, wengi-wengi turun. Maka kita minta betul tuh, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan diri ini di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati menjadi rusak? Hati-hati ini sepanjang bulan Sa'ban, jangan sampai kita membuat kerusakan di dalam hati. Secara umum rusaknya hati karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah bahas, sesungguhnya Bani Adam itu ketika buat salah maka akan nukitat fi qalbihi, nukitat fi qalbihi, ditulis di dalam kolbinya, nuktatun sauda, 1 titik hitam.
Terus begitu. Kalau banyak titik hitamnya, maka rusaklah hati kita. Kalau sudah rusak, sudah susah banget benerinya. Maka terakhir untuk pembuka, Al Hasan Al Basri menyampaikan, ini imam besar, ini jangan perhatikan betul. Dieling-eling nih. Kalau bisa ditranslate dalam bahasa Jawa ini bagus nih. Tidaklah, ini apa? Bahasa Jawa nih. Orang-orane gitu. Tidaklah aku memandang boten kulo ningali dengan paningalan kulo, boten ugi mengucapkan saking lisan kulo. Demikian pula botenlah kulo menyentuh dengan tanganku, ugi tidak bangkit untuk melangkahkan kakiku, melainkan aku melihat dulu apakah ini semua dilakukan karena ketaatan ataukah karena maksiat. Ini penting Ibu-ibu. Tidaklah saya melihat dengan mataku, tidaklah saya mendengar dengan pendengaranku, ini semua dari Allah. Tidaklah saya menyentuh dengan tanganku, tidaklah saya bangkit untuk melangkahkan kakiku, kecuali saya melihat dulu ini saya dalam rangka maksiat kepada Allah atau dalam rangka taat kepada Allah. Jadi dengan pada sanjang pikir, ini taat atau maksiat. Yang mau melihat ini taat atau maksiat. Jadi berhenti sejenak dipikir. Jika dalam taat barulah aku mulai bergerak, jika dalam maksiat aku pun enggan untuk bergerak. Umpami kok ternyata setelah kita pikir, oh iki apik, baru saya bergerak. Tapi nek iki elek, jangan bergerak. Itu salah satu upaya agar kita mendapatkan hati yang baik, dan mendapatkan ketentraman sepanjang di bulan Sya'ban sampai di bulan Ramadan. Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, wala tukhzini yauma yub'atsun. Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-87, 88, 89. Surah nomor 26. Wala tukhzini, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan kelak. Yauma hari la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi memang yang menghadap Allah masuk surga itu orang yang punya hati selamat. Ila, kecuali man atallaha sing sinten kemau datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, ini kita minta kepada Allah benar-benar dimudahkan di dalam mendapatkan hati yang bersih. Kita masuk ke kitab salat kita, insya Allah. Terakhir sampai apa ya? Kok saya lupa ya, Bu Yuni? Tentang apa? Mandi janabah. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang tayamum, tapi sepertinya saya tunda dulu karena sepertinya lebih mendesak kita masuk ke rukun dulu. Nanti kalau sudah selesai rukun kita balik lagi ke situ. Karena prinsipnya bersuci kita sudah tahu. Nanti tayamum pun sederhana insya Allah. Kita sudah pernah singgung. Sekarang kita masuk ke rukun, masuk ke rukun biar efektif, karena udah menjelang Ramadan. Niat dulu udah dibahas, dimasuk dalam syarat. Rukun pertama adalah berdiri. Niat itu masuk ke syarat. Niat masuk ke syarat. Kalau rukun dimulai dari berdiri bagi yang mampu, pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Nanti ada 14 ya Bapak Ibu. Rukun sholat ada 14. Kalau tumak ninah dibagi-bagi jadi 17. Ini saya sebutkan 14, tumak ninah cuma 1. Kemudian yang keempat, ruku. Yang kelima,
bangkit dari ruku disertai dengan iktidal dalam posisi tegak. Sami'allahu liman hamidah, iktidal. Dan dalam posisi duduk tegak. Kemudian sujud dengan 7 anggota badan. Kemudian yang ketujuh, bangkit dari sujud, yaitu kemudian untuk berikutnya, yaitu duduk di antara 2 sujud nomor 8. Kemudian nomor 9, tumak ninah, tenang dalam semua rukun. Nanti sebagian di madzhab Syafi'i itu dipisah, maksudnya ruku dengan tumak ninah, kemudian jadi tumak ninahnya dibagi 3. Kalau di sini tumak ninah dalam satu kesatuan. Kemudian nomor 10, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Jadi lo tasyahud awal itu bukan rukun, itu di madzhab Syafi'i sunnah, di madzhab Hambali itu wajib. Kemudian duduk tasyahud akhir, duduknya juga rukun. Kemudian sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir. Kemudian tertib, yaitu urut-urut, nggak boleh bolak-balik. Kemudian salam yang pertama. Nah sekarang kita bahas ya. Jadi rukun itu seperti itu, ada 14 ya, ada 14. Jangan kaget sekali kalau ada yang bilang 17, itu karena tumak ninah dipisah. Lambat-lambat ibu-ibu, jangan nggak langsung paham, nggak masalah. Pokoknya lambat-lambat dengan pahami sedikit-sedikit. Wah kok mumet menokeh bertahap. Namanya belajar begitu ibu-ibu. Sekarang bagaimana kalau ternyata rukun ketinggalan, rukunnya ketinggalan? Secara asal kalau rukun ketinggalan bagi batal sholatnya. Tapi kita sekarang perinci, karena kita sudah belajar sekarang perinci. Kalau dulu ketika mendefinisikan rukun, pokoknya ketinggalan sengojo ya batal, kan gitu. Gini lagi, secara umum begitu definisinya. Nah sekarang kita lihat, yang pertama, kalau meninggalkannya dengan sengaja padahal mampu maka batal. Berarti nek sengojo sholat orang ngadeg, sholat fardu, maka sholatnya otomatis batal. Nek sengojo jane mampu ngadeg kok orang ngadeg. Mampu itu juga ada keterangan lagi. Mampu maksudnya kalau berdiri enggak mengganggu kekhusyuan sholat. Paham ya? Nek ternyata ngadeg, aduh sikilku dadi larane pol-polan, nah itu ada keringanan lagi nanti. Ada keringanan lagi. Ini bicara secara asal yang bersangkutan mampu. Soko omahnya masjid iso mlaku. Giliran masjid langsung lenggah. Nah itu kan berarti sebenarnya dia mampu. Kalau sengaja meninggalkan maka hukumnya batal. Sekarang kalau lupa atau tidak tahu, sakit mboten terjadi kelupaan, sakit kan atau tidak tahu, ada orang yang belum belajar, orang ngerti sebelum rukun toh. Niku bagaimana hukumnya? Kita lihat. Ini ada 3 rincian, ada 3 keadaan. Yang pertama, jikalau yang ketinggalan itu kita mampu mendapatkannya lagi, maka wajib melakukannya lagi. Ini sepakat seluruh ulama. Ketinggalan takbiratul ihram ya wis, berarti balik meneh. Karena kalau nggak takbiratul ihram ya wis ora kanggo salate. Berarti kita harus balik. Mboten ngaten. Ora takbiratul ihram, dengan tahu-tahu sholat sudah Al-Fatihah, lali takbiratul ihram. Jenengan kan mampu melakukan untuk balik ke takbiratul ihram. Gini apa nggih? Kok jenengan bablas wae mboten sah salate? Saged dipahami nggih? Nggih. Jadi kalau yang bersangkutan mampu untuk mendapatkan kembali kok tidak dilakukan maka batal. Kemudian yang kedua, jika tidak mampu mendapatkannya lagi, maka sholatnya juga tetap batal menurut pendapat mazhab Hanifiyah, mazhab yang paling tua. Jadi pokoknya nek lali ya wis batal, gitu. Walaupun ada alasan tidak mampu mendapatkannya lagi, nanti kita perinci, maksudnya tidak mampu mendapatkannya lagi bagaimana. Tetapi menurut jumhur maka yang
yang hilang adalah rokaat yang kehilangan rukunya. Rokaat yang kehilangan rukunya. Jadi misalnya gini, di antara rukun ada tadi apa? Misalnya lali ruku, langsung bablas sujud, boten ruku. Berarti kan di rokaat itu kehilangan satu ruku. Menurut pendapat Hanafiyah maka batal. Tapi menurut pendapat jumhur secara umum, yang batal, yang hilang ya mung rakaat sing rukune hilang. Berarti harus diganti dengan rakaat yang lain. Paham? Berarti dianggap urung sak rakaat. Saya dipahami? Ya, jadi ini pendapat jumhur. Tapi kalau ada orang mengatakan pokoknya rukun batal menurut pendapat Hanifiyah. Tapi kalau menurut pendapat jumhur secara umum, termasuk yang dipakai di Indonesia, insya Allah adalah maka dia gantikan, dianggap durung entuk rakaat. Saya dipahami sampai di sini ya. Yeah. Nanti sambil jalan kita akan tahu prakteknya. Kalau belum digambarkan di dalam praktek mah agak susah. Yeah. Kemudian jika yang ketinggalan takbiratul ihram maka diulang dari awal. Ini secara umum. Lia-liane rukun dan sebagainya itu kan tadi bisa cuma kehilangan rakaat. Tapi nek takbiratul ihram sing kehilangan, yo wis diulang saka awal. Karena padha karo urung memulai sholat. Nggih. Ini nggih. Ngadeg ora takbiratul ihram jenengan makmum masbuk keri ora takbiratul ihram ya nek wis batal wis jenengan tetap kudu ngulang saka awal. Ada orang tergesa-gesa melu imam langsung ruku ora takbiratul ihram ayo mboten sah salatnya, harus mengulang dari awal. Rakaat yang sudah dia lakukan hilang mboten kagem. Jenengan datang imam lagi ruku karena jangan tergesa-gesa pengen entuk sak rakaat langsung ruku glebeg. Coba kelingan iki mau kok takbiratul ihram to. Sing lewat itu mboten kagem. Jenengan harus mulai lagi Allahu Akbar baru ikut keadaan imam. Saya dipahami? Yeah. Sabda Nabi Muhammad SAW ini sabda Nabi yang menjadi dalil mengapa berdiri adalah rukun pertama di dalam sholat. Yaitu apa? Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Fa ilam tastati, fa qa'idan. Nek panjenengan tastati boten mampu, maka sholatlah sambil duduk. Fa ilam tastati, kok lingguh yora mampu, fa ala jambin. Maka jenengan saged sholat sambil berbaring. Berbaring itu bukan ngablak-ngablak ya, miring posisinya. Ya. Kalau ngablak-ngablak jenengan apa? Terlentang. Beda nggih? Berbaring dengan terlentang beda nggih? Beda. Jadi nek salat mboten terlentang mboten, tapi berbaring itu miring. Ya, miring. Menghadap ke kiblat. Jadi sekali lagi dari hadis ini, ya hadis pendek ini sholli qa'iman. Maka ini perintah bahwa menjadi rukun pertama di dalam sholat adalah dalam posisi berdiri. Ibu-ibu nggih. Jadi ingat-ingat kalau jenengan mampu berdiri sampun ngantos memulai sholat kok ngagem lenggah khusus untuk sholat fardu. Nek jenengan sholat sunnah langsung berbaring pun angsal. Aku lagi males. Sholatku nganggo ngedeng. Ora apa-apa. Kalau sholat sunnah, sholat dalu jenengan kok males banget sebetulnya ngadeg meneh guys. Berbaring itu boleh. Boleh. Nanti saya terangkan. Saya terangkan. Gimana? 14 tidur ya wis batal berarti. Ya Al-Fatihah a'udzubillahi alhamdulillah batal. Ras itu salat jenenge. Nggih. Jadi nggih. Kemudian apa arti berdiri? Nopo to artose berdiri niku? Nggih menika keadaan di mana nggih telapak tangan kita itu tidak menyentuh lutut. Kalau jenengan kok miring atau bungkuk yang kemudian telapak tangan kita sampai pada posisi menyentuh lutut, itu namanya bukan berdiri. Ini batasannya begitu. Contoh, misalnya dengan miring, nah ini sampai nih, ini bukan berdiri namanya, paham ya? Atau jangan bungkuk, kesel,
Nah, ini kan sampai nih. Ini bukan berdiri, tapi kalau kayak gini para ulama masih mengatakan berdiri. Walaupun sebaiknya tetap tegak begini. Ini kadang-kadang orang kan masih mas. Nah, ini tersihan ya. Tapi kalau begini. Nah, ini kan pun bukan berdiri nih. Jadi dikatakan berdiri adalah ketika telapak tangan kita tidak sampai menyentuh lutut. Okay. Karena sebuah keadaan kadang-kadang kita miring keadaannya, okay. Maka kecuali memang tidak mampu betul, okay. Ini cerita lain lagi, nanti ada keterangan kalau tidak mampu betul. Jadi sekali lagi maksud berdiri adalah tegak. Okay. Yang paling sempurna tentu saja tegak dalam kondisi menghadap ke kiblat. Okay. Tetapi sekali lagi kalau misalnya ada sebuah keadaan di mana miring atau bungkuk, batasnya itu. Okay. Jadi syariat membatasi seperti itu. Ini yo kebangetan nggih. Nek bungkuk ngantos tekan nyentuh berarti kan bungkuk tenan nggih. Nah, ini kan ya kebangetan, memang orang niat salat niku. Kemudian boleh tidak berdiri jika. Ini jika. Ini jikanya ini yang luas banget dulu, mencakup keseluruhannya supaya jenengan gampil menerimanya. Yaitu apapun nopo mawon ingkang menjadikan sholat tidak khusyuk atau tidak sempurna atau menyebabkan terjadinya masyakoh, yaitu kesusahan yang secara adat tidak bisa ditanggung. Contoh, bisa terangkan ya. Kalau berdirinya jenengan membuat jenengan sama sekali nggak khusyuk, nek ngadeg loro nek pol-polan, aduh iso sih ngadeg, iso mampu, tapi walah pegele bayekanku, sehingga jenengan ketika sholat rasanya alhamdulillahirabbil alamin, ora rampung-rampung imamnya. Nah, ini karena sakit di pinggang. Maka pada kondisi seperti itu termasuk di dalam hadis ini. Jadi jenengan boleh dalam kondisi seperti itu jenengan boleh sholat sambil duduk. Jadi luas banget. Apapun yang membuat kondisi tidak khusyuk atau menyebabkan terjadinya masyakoh, yaitu ketidakmampuan terhadap apa yang ditanggung. Contoh, jenengan bertibo, naudzubillah. Kalau jenengan berdiri menyebabkan misalnya ininya yang sakit nih. Kalau jenengan terus-teruskan itu menyebabkan ketidakmampuan anggota badan kita bisa rusak. Kita han iso sining swing kok bahaya kata Pak Dokter. Nah, ini jenengan sudah boleh untuk duduk. Paham nggih? Saged dipahami mboten? Jadi kan ringan to niku. Sebenarnya syariat kita tuh ringan. Nek bener-bener orang mampu tenan, orang khusyuk tenan ya entuk. Tapi jangan mengada-adakan, wong anu mampu kok sengaja-sengaja lingkuh. Nah, ini bicara sholat fardu. Sampai di sini sangat dipahami Ibu? Atau memang sudah paham sebelumnya? Ini sebagian ngulang kan? Ini kan pelajaran waktu SD kita dulu. Dajari Bu, ini lali. Bismillah. Sekali lagi, ini khusus untuk sholat fardu. Kemudian bagi yang tidak mampu, maka boleh dengan duduk atau berbaring. Nah, khusus bagi orang yang sholat sunnah dengan posisi tidur miring atau berbaring, maka ketika rukuk dan sujud wajib dilakukan dengan sempurna. Maksudnya bagaimana? Najan jenengan soko awal wis miring tiduran, tapi nek rukuk kali sujud kedah dilakukan sempurna dalam kondisi duduk. Jadi jangan nggak boleh kalau untuk rukuk dan sujudnya dalam kondisi berbaring, nggak boleh dengan isyarat. Itu mau tenang sal. Rukuk, sujud, nah itu mau tenang sal. Ngaten disebutkan begitu di dalam hadisnya, tidak boleh dengan isyarat. Isyarat berlaku untuk orang yang nanti yang sakit. Oh, rukuk, sujud. Nah, itu buat orang yang sakit. Nanti ada fikih tersendiri. Jadi kalau jenengan sehat, mau tenang salah terus niku. Kayak ngopo Bu? Aku kayak rukuk. Oke, teman-teman kan kayak sujud. Nah, itu keliru. Jadi tidak cukup dengan isyarat.
Adapun dasar hadis nggih, salat sunnah boleh duduk atau dalam kondisi tidur, yaitu man sholat nggih. Man barang siapa salat qaiman fahuwa afdolu. Ini salat sunnah. Ini berlaku salat sunnah nggih. Sing sinten kemawon salat ngagem berdiri fahuwa afdolu, maka itulah seafdol-afdolnya salat sunnah. Jadi tetap yang utama tetap ngadeg. Waman sholat qaidan, sing sinten kemawon sholat ngagem lenggah, falahu nisfu ajril qaiman, maka baginya nisfu setengah pahala umpami berdiri. Jadi nek jenengan lenggah sholat sunnah separuh nilainya. Bisa dipahami? Ya lebih penak ya separuh, pengennya orang lenggah terus podor sing adeng ya mboten. Kemudian waman sholat naiman, sing sinten kemawon sholat sambil tiduran, falahu nisfu ajil qaidan, maka pahalanya separuh dari yang sholat sambil duduk. Podo karo seprapate sing ngadeg. Paham? Dadi nek males ki yo pahalane luwih sithik. Penak men males podo. Gimana? Ketimbang enggak ya kalau rumusnya itu oke lah. Daripada orang. Nek wis rumusnya daripada orang ya wis. Nggih. Nggih. Makanya ibu-ibu bapak-bapak yang udah ngaji, sakderenge sare nek bisa kayak kita inilah yang masih kayaknya berat untuk panjang di malam, itu sholat dulu aja lah, lebih aman. Caranya Abu Bakar As-Siddiq nih. Jangan sholat witir dulu aja 3 rakaat. Dan itu yang sering saya ingatkan ke istri saya itu, wah sholat dhisik wis. Pokoke sak durunge sholat dhisik. Engko nek perkara kowe wengi-wengi males ya wis witir, gitu tak gituin. Saya pribadi begitu. Saya bukan orang yang kuat nih, khawatir nanti bangun tiba-tiba sudah tinggal 5 menit menuju subuh misalnya. Lah ini kan repot. Repot. Makanya mendingan sholat dhisik wae. Nek males ya wis nganggo lenggah lah wis. Wis ngantuk banget. Sambil lenggah ora apa separuh nilainya lumayan daripada ora. Nek daripada ora wis menang. Nih saya maklum loh ibu-ibu, tenang nggih. Jenengan mengatakan seperti itu saya paham nggih. Istri saya itu sekarang kan ngajar di banyak tempat, memang itu saya suruh. Terus pokoknya punya ilmu sejumlah apapun pokoknya amalkan, dan saya upgrade dia dari tempat ilmu yang lain, nggak hanya di UMI maksudnya Bu, tentang sifatul huruf dan sebagainya saya upgrade dari tempat lain. Makanya meskipun saya bilang kalau di UMI ya dengarkan sampai clear. Ustazah Indah ngomong apa, dengerin sampai clear. Tapi misalnya apa ada yang belum, sifatul huruf, hak huruf dan sebagainya yang belum, ambil dari tempat lain, sehingga nanti murid-muridnya menjadi paham banyak hal. Kapan kita keluar dari sini dan sebagainya itu disebutkan. Nah itu disalahkan Bu, di tempatnya Bu Par itu udah mulai per Senin kemarin itu 43 orang. Jadi ada 4 grup 10 jadi sekarang setiap hari Senin ba'da asar jam 4 itu sampai maghrib. Nanti ba'da isya di Seribitan sampai jam 10. Nah kalau sudah seperti itu kan mulai wis sholat di situ gitu. Ya, tapi ya sementara sih belum pernah disuruh duduk, mesti berdiri. Mesti berdiri gitu ya. Ya apalagi ibu-ibu kita hidup cuma sebentar. Kalau jenengan tidak dalam rangka belajar mau ngapain? Gini apa nggih? Sebentar lagi kita dipanggil gitu. Kalau kita nggak siap-siap bagaimana? Kemudian di antara hadis yang penting untuk diingat-ingat terkait dengan rukun sholat adalah hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Jadi hadis tentang rukun sholat itu yang perlu jangan ingat-ingat diantaranya adalah hadis bagi orang yang al-musi fi sholati. Jadi hadis tentang rukun sholat itu justru entuke saka wong sing elek sholate. Karena elek sholatnya terus dibenaki Rasulullah. Nah pas dibenaki kuwi muncullah hadis tentang
tata cara sholat gitu. Ya, jadi nek jenengan istirahat wae nek ben wong latihan rukun wis kok elek dhisik. Makanya kita tuh yang penting belajar. Kemarin ada yang cerita nih, bagus sih. Bu, saya itu nggak bisa ngomong R, L. Ya, jadi apa istilahnya tuh? Celat ya? Iya. Cedal, ya cedal. Nanti kalau saya belajar Quran jangan di sini-sini gitu. Oh ya enggak. Allah itu menilai kita bukan pada hasil akhirnya sebenarnya kalau masalah belajar, tapi prosesnya itu yang sangat dihargai. Hal nek wong wis cedal ya ora kepiye, ya ora iso ngomong ro. Arep kapan ngomong ro? Dan jenengan perlu tahu ada ulama sangat besar yang nggak bisa ngomong ro. Dan dia bisa ceramah 2 jam tanpa menyebutkan huruf ro. Saking pinternya. Ini ulama pintere pol-polan. Jenengan kondo ora sah sejam. 10 menit orang nganggo huruf R saged mboten? Saged mboten? Saya mau pulang ke rumah R. Ya kan? Jenengan ngomong kok 10 menit orang nganggo R. Nek iso hebat banget itu. Dan ada ulama bisa ceramah 2 jam tanpa huruf ro. Gitu. Sayangnya terus tersesat orang. Subhanallah. Ini kalau jenengan lihat sejarah ulama itu ada yang nggak bisa ngomong ro. Mau dipermalukan maksudnya sama orang lain, ternyata dia bisa bicara 2 jam tanpa huruf ro dan indah sekali. Subhanallah. Nah, di dalam hadis al-musi fi sholatihi, al-musi fi sholatihi maksudnya orang yang jelek sholatnya. Gimana kok hadisnya? An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk ke dalam masjid. Kemudian fadakhala rajulun, kemudian masuk seorang laki-laki, fasalla, kemudian orang itu salat, summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah faroda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawabnya waalaikumsalam, kemudian faqala irji fasholli fa innaka lam tusolli. Gemeteran ya. Tekonyong Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Rasulullah kondo irji fasoli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu sebab kowe urung sholat. Oh niku. Jadi Rasulullah masuk masjid, ada laki-laki masuk masjid, kemudian Rasulullah duduk, laki-laki itu sholat. Ketika sudah selesai sholat, datang ke Rasulullah memberikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah ngendika irji fasoli fa innaka lam tusolli, kowe diulangi ya sholatnya sebab kowe urung sholat. Kemudian orang itu pun sholat lagi. Kemudian datang ke Rasulullah kasih salam lagi. Kemudian Rasulullah ketika lagi irji fasoli fa innaka lam tusolli, ulangi sebab urung salat 3 kali. Oh, stres mboten? Yes. Ya wis ora piye piye Rasulullah kok ora salat kudu kepiye iki. Nah, maka kemudian faqala, setelah 3 kali orang itu mengatakan walati ba'asaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, fama uhsinu, maka fama uhsinu ghairuhu fa'alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lagi melaksanakan yang lebih baik dari yang itu tadi. Fa'alimni, maka ajarkan kepada saya. Nah, ketika diajarkan inilah muncul hadis tentang rukun salat. Rasulullah ngendika, qala idza kumta ila sholati fakabbir, jikalau panjenengan berdiri. Nah, ini rukun pertama. Hendak sholat, maka fakabbir, maka takbiratul ihram, rukun kedua. Saya dipahami sampai di sini. Kemudian sumakro, kemudian bacalah mata yassara ma'aka minal Quran, kemudian bacalah apa yang mudah dari Quran untukmu. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Rukun ke-3. Berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Kemudian sumarka hatta tatma'ina roki'ah, kemudian rukuklah sampai tatma'ina roki'ah, sampai mendapatkan ruku yang tumakninah. Di sini ada 2 rukun. Rukun yang pertama ruku, rukun yang kedua tumakninah. Berarti tumakninah niku rukun, Bapak Ibu. Tumakninah nanti ada artinya tersendiri.
secara singkat, tumakninah itu tenang sesaat setelah sampai kepada rukunya. Ini penting ini sekali lagi. Tumakninah menika tenang sesaat setelah sampai sempurna rukunnya. Contoh, yang namanya tumakninah, kita sekarang posisi tegak, kemudian kita ruku, gerak. Lah ini baru dihitung tenangnya ini. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih. Kemudian kita berdiri, sami'allahu liman hamidah. Jangan gini, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal. Nah ini belum sempurna, harus tegak dulu iktidalnya, dek, baru kemudian tumakninah di dalam tegaknya. Jadi tumakninah itu dihitung ketika sudah sampai rukunnya secara sempurna. Jadi hati-hati kalau jenengan sholat, jangan sampai iji subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la sampai angkat. Nah ini masalah ini. Paham ya sampai di sini nggih? Nah dikatakan sumarka hatta tatmaina roki'a. Kemudian panjenengan ruku sampai mendapatkan ruku yang tumakninah. Nek boten tumakninah batal sholatnya. Karena tumakninah rukun. Saya dipahami tadi bagaimana kalau ditinggal sengaja? Batal. Batal. Berarti nek ngono, sholat 23 rakaat 7 menit kinten-kinten batal mboten? Batal langsung niku. Nah, rumus saking pundi niku coba. Alhamdulillah rabbil alamin tolin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit. Lah terus tumakninahnya sebelah mana? Kadang saya bingung gitu. Yang seperti itu kok bisa ada yang ikut. Sejarahnya katanya alasannya karena daerah itu daerah karyawan yang banyak. Ben cepet rampung supaya karyawannya efektif, maka dibuat sholat seperti itu. Subhanallah. Dunia memang seberapa harus diperjuangkan. Kok sampai ibadah kepada Allah dikorbankan. Kemudian sumarfa hatta tak tadila qa'iman. Sumarfa kemudian bangkit dari ruku hatta sampai tak tadila qa'iman, sampai betul-betul tegak secara iktidal. Iktidal secara tegak, mohon maaf. Kemudian bangkit dari ruku sampai iktidal dalam kondisi tegak yang sempurna. Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujud sampai tatma'ina sajidan, sampai mendapatkan sujud juga tumakninah. Berarti sujud juga kedah tumakninah Bapak Ibu. Mboten angsal tul munggah. Tul ora sida sujud. Nutul tok jenenge. Mboten sida sujud. Padahal perintahnya apa? Sumasjud, kemudian sujudlah hatta sampai tatma'ina sajidan, sampai benar-benar menjenengan angsal tenang di dalam sujud. Maksudnya tenang pripun? Minimal senilai bacaan subhana rabbiyal a'la. Segitu sebenarnya nggih. Tapi setelah sempurna nggih, dek subhana rabbiyal a'la. Kalau jenengan mau pakai yang paling pendek, subhana rabbiyal a'la. Itu sudah cukup sebenarnya itu. Kalau yang mau tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih juga boleh. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh dalam riwayat yang lain. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan beberapa riwayat nanti kita bahas. Kemudian sumarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian bangkit dari sujud, sumarfa kemudian bangkit dari sujud hatta sampai tatma'ina jalisan, sampai engkau benar-benar mendapatkan duduk yang tumakninah lagi. Paham? Makanya ada yang 17 rukun, karena masing-masing tumakninah dihitung satu. Kalau kita tadi kan tumakninah dihitung satu tok, kalau ini masing-masingnya dimasukkan sehingga jadi 17. Jadi jangan kaget, nggak usah bingung. Jadi sumarfa kemudian bangkit dari duduk dari sujud hatta sampai tatma'ina jalisan,
sampai panjenengan betul-betul tenang di dalam duduk. Maka doa di antara dua sujud itu luar biasa. Luar biasa, ada permintaan yang besar. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada yang nambah dengan wa'fu'ani. Nanti kita bahas mana yang paling pas. Intinya semua itu tidak keliru. Semua itu tidak keliru. Yang penting ada Rabbik firli. Itu yang paling penting. Kalau jenengan sudah Rabbik firli pun sah. Pun sah. Misalnya jenengan lagi teng margi, cepet-cepet. Jangan nggak usah Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, kesuwen. Maka jangan cukup Rabbik firli. Makanya bagi orang yang punya ilmu sebenarnya dimanapun bisa dalam kondisi sholat yang mudah. Jadi masing-masing ada penggunaannya, maksudnya ibu-ibu. Biasanya Muhammadiyah pakai yang 5, NU pakai yang 8, kemudian Persis pakai yang 5 juga kalau nggak keliru. Kita kalau udah belajar semuanya boleh pakai semuanya. Rabbik firli tok ya ento, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni tok ya ento. Tambahi warzuqni ya ento. Jadi seperti itu. Karena hadisnya nanti ada beberapa. Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Ini juga diperhatikan. Sumasjud, kemudian setelah duduk sujud lagi sampai dapat sujud yang tumakninah lagi. Makanya sholat tuh nggak boleh tergesa-gesa, Bapak Ibu. Nggak boleh. Sholat tergesa-gesa ini orang niat sholat jenenge. Sembahyang gitu. Sembahyang wis suwe, Mas. Sembahyang wis suwe. Apa? Sembahyang goyang, oh gitu singkatannya gitu. Ya subhanallah. Kemudian summaf'al dzalik, kemudian lakukan itu semua fi sholatik kulliha, di seluruh bagian sholat panjenengan. Maksudnya rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat ya kayak gitu itu. Nah, ini diantara dalil tentang adanya rukun sholat. Nah, kita sudah bicara di bagian yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Kemudian jika masih mampu berdiri, tapi mudah lelah atau kepayahan, juga dibolehkan pakai tongkat atau bersandar. Jadi kan tersi mampu, ini nek ngadeg tanpa bantuan itu payah rasanya. Tapi jenengan masih niat untuk berdiri karena ingin keutamaan, maka jenengan boleh pakai tongkat atau bersandar. Maksudnya bersandar ngaten. Bu Yuni, saya sambil ingin jenengan. Saya mau berdiri nanti saya nyandarkan jenengan gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ridho yang bersangkutan. Boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya ibu sama Bu Yuni lagi bareng kok ibu kayaknya payah kalau berdiri sendiri, maka boleh bersandar karena sebuah keadaan. Bahkan para ulama menyebut saking pentingnya berdiri, kalau kita punya pembantu khusus untuk mendirikan kita di dalam sholat, itu harus kita rela kehilangan uang untuk bayar. Paham ya? Saking pentingnya berdiri. Jenengan dari berdiri mampu berdiri, kemudian jenengan sujud, dari sujud mau berdiri kok abot banget. Bisa nenek mau dibantu oleh orang lain, yang orang bantu itu harus dibayar, maka jenengan wajib bayar. Sampai segitunya pentingnya berdiri, maka jangan terlalu leha-leha dengan berdiri. Meskipun ada keterangan bahwa kalau memang payah betul membuat tidak khusyuk, ya memang boleh. Tapi sepanjang kita masih mampu berdiri, usahakan berdiri. Karena ketahuilah Bapak Ibu, nanti kita menghadap Allah di padang mahsyar dalam kondisi berdiri 50.000 tahun. Sing sinten kemawon berdiri pertama di dunia nih menika ketika sholat memberikan dengan sempurna kepada Allah, kata Rasulullah, nanti pada waktu berdiri yang kedua yaitu di padang mahsyar akan dimudahkan oleh Allah. Timbang apa dhewe rekosan kono mendingan saiki rekoso saiki di dunia mung sebentar. Sak suwe-suwene 100 tahun. Mbok menawa ora tekan. Ngene apa nggih? Di sana 50.000 tahun. Subhanallah. Kemudian sesungguhnya Rasulullah, ini ada dalilnya, sesungguhnya Rasulullah ketika sudah lanjut usia dan lemah, beliau memasang tiang di tempat sholatnya untuk menjadi sandaran. Ini dalilnya. Terus mengapa kita boleh bersandar? Karena Rasulullah melakukan itu. Bagaimana pahalanya? Pahalanya tetap sama.
Walaupun jenengan pakai sandaran, aku nyandar nang anakku, tetap sama pahalanya. Jika seorang hamba jatuh sakit atau dalam kondisi safar, maka pahala sholatnya tetap senilai ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Contoh, ketika dia sehat, mendawamkan ke masjid, mendawamkan tahu ya, membiasakan sholat fardu di masjid. Ini orang ini tiba-tiba sakit sebulan nggak bisa ke masjid, maka dia walaupun sholat sambil berbaring di rumahnya, pahalanya tetap sama seperti dia ke masjid. Paham? Inilah untungnya orang yang membiasakan sholat fardu di masjid. Jenengan tahu nih, beda sekali pahalanya antara sholat di rumah dan di masjid. Bagi laki-laki, ini bagi laki-laki nih, khusus bagi laki-laki. Jadi kebiasaan pada saat sehat, ketika kemudian datang sakit, dia tetap dapat pahala sebesar ketika sehat. Inilah pentingnya bapak-bapak semuanya. Mumpung isi sehat, rajin sholat fardu di masjid berjamaah. Mengingat nanti kalau kita sudah tua, udah nggak bisa apa-apa. Saya kadang-kadang kalau ingat itu tuh nangis bapak ibu, jujur. Saya kalau ingat, ya Allah, sok nek aku wis tuwa, ora iso nyang masjid, longsone kaya apa gitu. Itu saya bisa nangis sendiri itu. Ya Allah, mudah-mudahan tetap sehat sampai meninggal. Demikian juga ketika jenengan safar, maka walaupun jenengan jamak qashar, jenengan tetap dinilai seperti orang yang sholat sempurna. Kemudian bagaimana dengan pandangan mata ketika berdiri? Nah, saya bahas ini terakhir ini. Sebagian ulama berpendapat ke tempat sujud. Allahu Akbar, sebagian seperti itu. Enggak semuanya. Ada yang mengatakan melihat ke kiblat juga ada. Kemudian dalilnya adalah dari Anas bin Malik, supaya mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi persoalan pandangan mata ini adalah persoalan untuk dapat khusyuk sholat. Itu yang jenengan pegangi dulu. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin itu yang ingkang sholatnya khusyuk. Nah, pandangan mata itu adalah agar kita mencapai khusyuk, maka pandangannya harus betul, maka diatur di dalam agama ini mulai dari berdiri. Jadi usaha untuk khusyuk itu Bapak Ibu jangan perhatikan betul ini, jenengan harus melakukan persiapan baik badan, pakaian, tempat, jangan sampai berdebu gitu. Itu ganggu kalau jenengan mau sholat sendiri terutama jangan kan akan sujud lama, kebayang nggak kalau berdebu? Wah, itu stres nanti. Stres, makanya harus tidak berdebu. Khususnya bagi kayak saya yang mudah banget alergi debu. Kalau udah kena debu jadi wah, itu udah pusingnya pol-polan. Istri saya paham betul itu. Makanya kalau tempatnya memang biasa untuk sujud itu biasanya ya dibersihi terus. Karena kalau enggak nanti repot banget. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan cara bagaimana persiapannya? Dengan cara sholat sunnah dulu. Itulah mengapa ada sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah antara dua adzan. Contoh, kalau rawatib jadi kan paham rawatib 4 rakaat sebelum duhur, 22 maksudnya. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Kemudian asar enggak ada. Ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobliyah subuh 2. Nah, bagaimana yang tidak ada rawatibnya? Ada dalil yaitu baina adanaini sholat, kata Rasulullah. Di antara dua adzan, baina antara adanaini dua adzan, sholat, ada sholat. Berarti kalau maghrib, qobliyah maghrib, bukan rawatib itu, bukan rawatib tapi kita tetap sholat. Kenapa? Karena setiap antara adzan dan iqamah, kata Rasulullah, ada sholat. Dalam rangka apa? Mempersiapkan kekhusyuan sholat fardunya maksudnya. Salah satu upaya mendapatkan sholat fardu yang khusyuk, sholat sunnah dulu. Karena berbeda. Olahraga saja kalau pemanasan kan lebih mateng. Gini apa gini? Ujuk-ujuk urung apapun langsung jabrak. Wah, loro kabeh wae. Gini apa gini? Makanya kalau orang renang, saya dulu ketika sakit punggung,
renang di kolam renang itu nggak boleh kita langsung ceplung, betul angsal. Pertama kita penyesuaian dulu, harus naik turun 10 kali. Begitu, itu renang seperti itu. Kalau langsung rusak badannya, saya pun merasakan betul itu. Demikian juga sholat. Sholat kita ada pemanasan, makanya kalau sholat malam pun pemanasannya bagaimana? Yaitu kita melaksanakan sholat 2 rakaat, hanya rukunya saja. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Langsung turun. Nggak pakai suratan, nggak pakai apa-apa. Untuk pemanasan masuk ke rakaat berikutnya. Salat berikutnya. Jadi pemanasan itu nggak usah yang panjang-panjang, namanya pemanasan. Jangan kemudian pemanasan pakai Al-Baqarah. Dasar yo rapal. Nanti ibu-ibu harus continue. Kita nggak bisa belajar hanya begini tok. Seperti ini kan jangan nggak langsung hafal yang saya sampaikan. Lihat videonya ulang, kemudian belajar sama Bu Yuni. Ada waktu, harus ada waktu. Saya khawatir jenengan ngaji dengan saya udah misalnya setahun, doa balik urung kabeh kepiye. Doa sebelum salam urung kabeh terus kepiye. Maka harus ada lanjutannya. Paham nggih? Jadi ada waktu. Makanya saya bilang kalau orang udah belajar tuh nggak sempet sing aneh-aneh. Gue sinau rampung-rampung. Demi Allah loh ibu-ibu. Saya melihat ibu-ibu di Salakan dan di Seributan itu, ya Allah semangatnya. Ngaji lah semangatnya. Masya Allah. Masya Allah semangat banget. Saya kadang-kadang sampai, ini semangat banget Masya Allah. Ternyata kalau ngajinya bener ya semangat. Ngajinya bener ya semangat. Karena apa? Mboten sempat mikir sing aneh-aneh. Pokoknya libur ini langsung banget. Kayak kemarin malam, saya hari Selasa malam Rabu itu kan saya ke pondok, betul acaranya sampai menjelang maghrib. Akhirnya saya harus ke Soro Sultan, istri harus jadi ikut ke saya dengan mobil bareng-bareng. Akhirnya jatah istri untuk ngajar enggak. Isi itu wah, ini grup masing-masing dibuatkan grup. Jadi grupnya banyak nih. Itu wajan orang itu ngaji kipiye. Baryasinan langsung ngaji, baryasinan tadi malam. Baryasinan Burina pokoknya tetap ngaji. Masya Allah. Masya Allah. Maka nanti di sini pun begitu. Di sini pun begitu. Jenengan akan sibuk itu menghafal bacaan suatu kehmen ibu-ibu. Jenengan mau dilanjutkan lah engko. Karo Ustaz Wahid sinau opo? Salatnya sampai urung. Siapa lagi urung kabeh lah terus kepiye. Maka Bu Yuni ini yang bertanggung jawab ini Bu Yuni. Harus dilanjutkan gitu. Masa belajar hafalan dengan saya kan nggak mungkin gitu. Entek waktunya mungkin gitu. Ya bapak-bapak dengan Pak Yuni. Kemudian pandangan mata saya simpulkan dulu. Saya simpulkan dulu. Boleh nanti dalilnya kita sampaikan di pertemuan berikutnya secara detail. Yang pertama, ketika berdiri secara umum, maka melihat tempat sujud. Pertama, berdiri. Yang kedua, ketika ruku ke antara 2 kaki. Maksudnya mboten mengo maksudnya, paham nggih? Paham nggih? Ke antara 2 kaki berarti mboten mengo, lurus maksudnya. Nggih, lurus. Nggih, lurus nggih. Jadi kalau ruku sebenarnya panduannya adalah mengikuti gerakan ruku. Jadi kalau jenengan melihat ke tempat sujud kan dengak, ya kan? Berarti mboten lurus. Maka melihat ke antara 2 kaki. Maksudnya lurusnya. Jadi yang penting itu lurusnya. Kemudian ketika sujud kemana? Kalau sujud mata kemana? Sujud merem, bukan. Kalau sujud melihat ke ujung hidung. Saya pahami ya? Kemudian ketika duduk kemana? Ketika duduk ke paha. Kecuali ketika tasyahud akhir maka ke ujung jari, ketika jari menggerakkan sebagai isyarat. Jadi itu ada 5 bagian. Nanti dalilnya kita terangkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Sekali lagi, tidak cukup kita hanya belajar di sini seperti ini. Ini saya menyampaikan pokok-pokoknya. Nah, teknisnya harus dilanjutkan. Kalau saya menyampaikan tentang doa sebelum salam, ya dipelajari.
kemudian tentang semua yang kita bahas ini nanti dilihat lagi di videonya, diulang-ulang supados paham, karena ini ibadah yang akan pertama kali dihisab. Kalau baik sholatnya maka baik selanjutnya, nek elek sholatnya ya wis kabeh dadi elek niku masalahnya. Nah saya kira itu yang disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang di hati. Ini sudah cukup malam, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah berkahi kita semua. Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Nanti kalau mau tanya jawab sambil santai. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Monggo subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai monggo kalau ada yang tanya.